Ini topik atau pokok bahasan 9 sampai 10. Saya jadiin satu karena kita nanti bisa melihat kalau kita sudah ngomong paradoks, berarti satu tujuan yang ingin kita capai adalah mahasiswa di sini bisa mengkritisi tentang dampak dari globalisasi. Kita bisa mereview globalisasi itu sebagai apa. Yang ketiga, kita bisa melihat dampak dari upaya-upaya kekuatan neolik dalam meyakinkan pemerintah khususnya di negara-negara dunia ketiga ya dalam menjalankan demokrasi. Kita bisa melihat bagaimana pemilu sebagai instrumen demokrasi hanya melahirkan oligarki dan yang paling puncak tertingginya menghasilkan gerakan-gerakan populis dan rezim populisme. Itu ya. Jadi ada tujuan hari ini yang ingin saya capai dan semoga Anda juga bisa memahami bahwa kita belajar paradoks globalisasi. Minggu lalu sudah saya kasih tinjauan secara umum ya bahwa penting memang mengkritisi dampak dari globalisasi karena globalisasi itu menjanjikan banyak hal ya, terutama katanya bisa mengisi gap, bisa mengisi kesenjangan antara negara maju dengan negara yang belum maju, bisa mengatasi kemiskinan dan bisa membuat pemerintah itu relevan dengan aspirasi dari mayoritas. Meskipun pada akhirnya nanti demokrasi itu menghasilkan tirani minoritas, menghasilkan tirani, ya, menghasilkan oligarki, ya, seperti itu. Kita akan mencoba untuk memahami konsep dari globalisasi. Apa sih janji globalisasi? Gitu ya. Banyak sekali yang menceritakan ya, para ahli sudah menceritakan dengan panjang lebar dan dengan bukti-bukti empirisnya ya terhadap negara-negara yang sudah menjalankan globalisasi, tapi ada beberapa negara, 2-3 negara dunia yang tidak terjangkau globalisasi. Sebenarnya kalau kita ingin mencapai tujuan ini, mahasiswa mengkritisi, mahasiswa bisa mereview ya, mereview artinya menilai berdasarkan pandangan Anda sendiri ya, atau Anda menggunakan pandangan orang lain, politik ekonomi, politik atau hubungan internasional atau administrasi publik, silakan. Tapi intinya di sini saya merangkum ya kegelisahan dari para akademisi. Jadi ada kegelisahan dari para akademisi yang menggugat globalisasi. Sebagai warga negara mengikuti arus bagaimana kita bisa menikmati demokrasi saat arus deras globalisasi terjadi. Sekarang ini puncaknya globalisasi karena nanti diramal setelah SDGs tercapai 2030. Nah, orang akan beralih pasca globalisasi. Ada apa dengan pasca globalisasi? Kalau yang sekarang sudah terjadi, kita bisa melihat bahwa era tahun 70-an sampai 80-an awal 90 kita era Fordis industri ya. Lalu setelah itu kita bergerak di era post Fordis. Jadi kita nggak memproduksi barang aja, tapi di sektor yang lain, jasa dan lain-lain. Perjuangan kita juga sudah bukan demokrasi, tapi sudah pada HAM, pengakuan identitas, dan itu yang mempengaruhi. Jadi tetap kita beranjak di sini, ya, yang saya buat ini. Kapan globalisasi dimulai? Ya. Nah, ini ada kesepakatan di sini. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, nah itulah awal kekuatan globalisasi. Ya,
Karl Polanyi. Kita tulis saja Karl Polanyi. Kalau Anda baca buku sendiri ya nggak apa-apa, silakan, saya hanya membuat garis besarnya aja. Karl Polanyi yang bilang percuma kita membanggakan kapitalisme dan sebagainya, memilih demokrasi sebagai sistem politik, toh nanti demokrasi itu akan menghancurkan negara. Itu ngomongnya si Polanyi itu awal abad 20 gitu ya, 1940-an. Ya. Ternyata begitu saya cocokkan ya dengan ramalan-ramalan dari orang-orang ini atau semuanya negara yang sudah tidak mengadopsi globalisasi ya, dalam pandangan saya bukunya Karl Polanyi itu sudah dibaca. Karena percuma aja Anda menerapkan demokrasi, memilih demokrasi untuk menjalankan pemerintahan, tapi nanti demokrasinya itu akan hancur, dan kehancuran demokrasi memunculkan gerakan populis. Dani Rodrik ya, dia setuju berpendapat dalam The Globalization Paradox. Dia nulis itu, bukunya laris sekali. Yang Profesor Rodrik ini dia mengatakan bahwa demokrasi, kedaulatan nasional dan globalisasi itu sebenarnya tidak cocok dan tidak bisa dijalankan oleh semua negara. Tapi mereka memilih globalisasi ini penting karena untuk menjaga keragaman, untuk menjaga pluralitas. Menerima globalisasi, oke, ada syarat gitu ya, yang nanti sama Robertson itu disebut dengan globalisasi ya, sama Robertson ya, bacanya Robertson. Kita percaya sama globalisasi? Iya, percaya, karena janji globalisasi itu benar-benar sangat beradab, memanusiakan manusia, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar daerah, antar rakyat gitu ya. Udah, janji globalisasi. Begitu juga dengan janji demokrasi. Siapa sih yang tidak keblinger dengan janji demokrasi yang sumpahnya demokrasi itu kesetaraan, keadilan, kesejahteraan. Kalau jadi pemimpin kita seleksi. Nggak ada yang namanya KKN, gitu loh ceritanya, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah paradoks. Paradoks itu bukan dilema ya. Kalau paradoks itu artinya yang diimpikan, yang ideal dengan yang kenyataan itu nggak nyambung, nggak jalan. Itu namanya paradoks. Ya, jadi bukan dilema. Kalau dilema itu bingung. Mau demokrasi nggak? Mau globalisasi nggak? Kalau paradoks itu artinya apa? Ada nilai-nilai, ya, ada nilai-nilai dalam globalisasi dan ada nilai-nilai dalam demokrasi itu yang palsu, Nah, karena itu di sini, ini bukan logika saya, tapi logika dari Profesor Rodrik, ya, yang ketika dia menulis Globalization Paradox, ya, Anda bisa ambil itu di internet, ya. Dia melihat ini karena dia meneliti China, meneliti Amerika dan sebagainya, bahwa para ekonom itu ternyata juga terpengaruh politik globalisasi. Mereka mengagung-agungkan peran dari kekuatan kapitalisme. Mengagung-agungkan kekuatan kapitalisme untuk menjamin berjalannya neoliberalisme.